Hai, kita masih barengan sama Vilo nih di video yang kedua kali ini. Nah, ternyata masih banyak nih Vi, video-video yang viral yang bakal kita bahas hari ini. Coba kita cek ini fakta atau hoax, karena aku bisa lihat apa yang kalian nggak bisa lihat. Oke, sebelum kita bahas soal video-video yang viral, mumpung ada Vilo, di sini kita mau bahas atau mau belajar karakteristik hantu, terus mau belajar soal indigo juga. Nah, kalau Vilo sendiri nih, di video sebelumnya Vilo udah sempat jelasin indigo atau orang yang sensitif tuh ada beberapa jenis. Nah, kalau lebih dalam lagi, Vilo sendiri tuh apa? Oke, gue biasanya ngejelasinnya dengan pembagian yang sederhana ya. Biasanya orang yang bisa merasakan itu dibagi jadi 3. Mereka yang bawa lahir, mereka yang turunan, dan mereka yang belajar. Nah, di antara 3 ini nanti dibagi jadi 2, positif dan negatif. Bawa lahir, gue, yang memang di keluarga itu nggak ada yang bisa merasakan ataupun melihat. Gue anak kembar dan kembaran gue juga nggak bisa. Jadi ditanya asal-usulnya gue pun bingung. Karena udah tiba-tiba seperti ini gitu. Baru ada yang kedua, yang turunan. Biasanya memang ada keluarga atau leluhur yang memang sudah bisa diturunkan secara langsung maupun tidak. Yang biasanya kemampuannya itu akan sejenis. Kalaupun ada beda, pasti beda sedikit doang. Nah, yang ketiga belajar. Ada yang dari ilmu agama, ada yang nyebutin ilmu putih, ada yang ilmu hitam, tergantung. Karena yang belajar itu kan ada yang kayak dia membuka sensitivitas diri kan. Tapi ada juga yang belajar dengan cara bergantung sama makhluk supaya dia bisa. Gitu. Kalau Vilo sendiri berarti lebih kencengnya di mana? Dirasa atau di mana? Jadi gue ketika gue tidur, gue sering banget nggak sengaja lepas dari badan. Dan itu berlangsung dari SMP atau SD, gue nggak inget. Sejak saat itulah gue sadar kalau ada yang aneh. Jadi gue akhirnya konsultasiin itu ke gereja Katolik. Hampir mirip sih. Iya, hampir mirip ya. Gue mencoba untuk mengkonsultasikan itu karena menurut gue itu hal yang sangat tidak wajar. Dan ternyata itu astral projection. Kalau orang Jawa sebutnya rogo sukmo. Ya udah, akhirnya gue mencoba untuk mencari teman yang bisa juga dan dikasih saran untuk melawan rasa takut, tapi itu tetap terjadi. Tapi itu normal ya. Ini kadang karena aku juga sering dibilang, oh berarti anak indigo atau orang yang misalnya tuh nggak ada takutnya. Oh, masih bisa takut. Pasti masih bisa takut ya, kita bukan Tuhan, kebetulan. Nah, kalau Vilo ngelihat aku tuh apa sih yang kamu bisa lihat gitu? Kalau dari spesialisasi lu, kayaknya lu turunan ya? Karena biasanya kalau yang turunan itu pasti bisa lihat jauh, ngecek jauh, foto video, dan bisa ngusir. Itu karena biasanya yang turunan itu lebih tertata, lebih rapi. Iya, karena udah ada itu ya, udah dari dulunya gitu. Bener sih itu. Aku memang ada turunan. Makanya sampai sekarang gue nggak bisa ngusir. Nah, ini nih menarik banget. Aku baru tahu juga ternyata nggak semua orang yang bisa lihat atau bisa ngobrol sama mereka tuh ada yang nggak bisa ngusir kayak kamu. Iya, aku bisa manggil, tapi nggak bisa ngusir. Misalnya dari jarak tempat ini ke beberapa meter ke depan sekitar, gue bisa buat mereka merapat ke sini. Tapi buat ngusirnya gue nggak bisa. Nah, itu biasanya karena apa kayak gitu? Karena gimana ya, ketika untuk ngusir kan biasanya si orang ini bisa bikin barir pelindung, lu bisa bikin barir buat ngedorong kan. Gue nggak bisa, gue bisa tarik. Itu berarti berpengaruh sama energi. Berpengaruh sama kita. energi. Berarti jadi, energinya kamu tuh menyedot gitu ya, nyedot energi-energi ini. Misalnya ini gelang, ya gue bisa taruh energi di sini. Entah ini punya siapa, sorry. Kalau dia pulang dia pasti ketempelan. Oke, nanti nih kita buang. Misalnya, tapi gue nggak bisa ngusir. Tapi itu ini ya, maksudnya kalau dari antara kita berdua, aku malah nggak bisa tuh narik seluruh yang ada di sini untuk mendekat. Karena gue kayak ngasih energi itu kayak semacam makanan buat mereka. Di saat mereka kan makan itu rasa takut kan energi. Balik lagi, beda rasa sama kepercayaan itu udah beda kan. Gue bisa alirin chi itu tanpa ngeluarin perasaan takut atau apa itu. Jadi gue bisa keluarin. Tapi itu nggak bisa dipakai buat nutup kita sendiri ya? Enggak. Jadi kalau gue kasih ke lu pasti lu ngerasain. Tapi itu yang dimakan mereka. Berarti ada banyak perbedaan sebenarnya ya dari orang-orang yang sensitif ini. Apapun sebutannya, indigo, kristal itu kan intinya orang-orang yang sensitif gitu.
Oke, kalau gitu kita bakal bahas lagi video-video yang udah kalian kirim bersama-sama dengan Vilo. Nah, video yang pertama ini cukup lucu ya. Kalau dari aku sih itu hoax, tapi aku mau nanya sama Vilo, mungkin nggak sih hantu-hantu itu kan menggerakkan barang ya mungkin, tapi butuh energi. Tapi bisa nggak dia, mungkin ada hantu anak kecil gitu yang senang dengan sepeda anak-anak ini terus dia tinggal di situ? Enggak sih, maksudnya mungkin dia suka iya, tapi kalau sampai ngegerakin benda sebesar itu enggak. Karena mereka tuh cuma bisa ngegerakin benda-benda yang masanya itu ringan. Contohnya kertas gitu ya? Kertas, aqua botol kosong, kayak gitu masih mungkin. Dan tujuannya memang biar kita takut, kita ngeluarin energi rasa takut, itu dimakan sama mereka. Oh, oke. Nah, kalau misalnya dalam satu ruangan nih, misalnya aku penakut banget gitu, terus dia udah keseringan tuh mengganggu dan aku jadi takut. Dia jadi sosok yang energinya besar dan memungkinkan untuk pindahin gelas gitu, mungkin nggak? Mungkin. Supaya makanannya itu lebih besar lagi. Jadi mereka itu ngeganggu, menargetkan orang yang paling berpotensi merespon gangguan itu. Oke. Berarti biasanya memang orang yang digangguin itu adalah orang yang penakut ya? Karena memang itu makanannya dia. Tapi berarti video ini hoax ya, Vi? Hoax. Video ini hoax. Astagfirullah, Cuk. Bonekanya gerak dulu, Cuk. Astagfirullah, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah, rano wong. Sumpah rano wong, ya Allah. Cuk. Mal! Iqbal! Cuk, bonekanya gerak dulu, Cuk. Ya Allah. Sumpah, bonekanya gerak dulu, Cuk. Tenang. Toh. Ya Allah, Pak Handoyo. Ya Allah, Pak Handoyo. Ya Allah. Pak Handoyo. Kalau yang ini fakta sih kalau aku. Memungkinkan hantu untuk ngedorong boneka. Masih mungkin. Dan Karena ringan ya? karena ringan dan plus di video ini kan kelihatan banget orang yang setakut itu. Iya. Berarti dia udah ditargetkan. Karena ketika dia lagi kayak gitu, itu dia lagi dimakan juga. Karena takutnya itu tadi ya. Berarti ini yang gangguin ya sosok di sekitarnya juga yang Sosok di mungkin udah sekitar. sering perhatiin dia. Nggak akan gangguin temennya yang lagi santai tadi. Iya. Tapi berarti hantu itu bisa menargetkan orang ya, siapa Bisa. yang mau dia ambil makan gitu. Mereka itu kayak pembuli. Mereka akan menargetkan orang yang lemah dan merespon bulian. Oke. Sama kayak gitu, sama kayak hantu. Mereka kan nggak mungkin ngegangguin orang yang nggak percaya sama sekali. Kayak contoh Bang Radit. Kenapa yang diganggu istrinya? Bukan dia. Iya, karena dia nggak percaya. Karena dia nggak percaya, dia cuek gitu kan. Oke. Berarti hantu ini bisa ini ya, dia apa namanya, merhatiin, oh dia bisa nih gitu. Iya. Terus akhirnya dia ganggu gimana caranya gitu. Pinter berarti hantu-hantu ini. Oke, lanjut. Berarti video yang ini fakta ya. Nah, kalau video ini nih, menurut aku sih ini fakta, tapi aku mau nanya sama Vilo. Tadi kan dia dari awal si kursi ini goyang, orangnya tetap tenang. Sampai ke barang itu jatuh, dia masih tenang. Pas dia maju, baru dia teriak lari-lari keluar. Kenapa ketawa nih? Karena biasanya kejadian-kejadian kayak gini tuh sering banget orang masih berusaha mensuggest dirinya. Iya. Nggak ada apa-apa. Iya, benar-benar. Paling angin. Sekalian muncul, akhirnya kayak tadi kasihan Iya. banget. Nah, itu menyambung sama yang kamu bilang tadi, kan itu berarti si sosok ini udah tahu bahwa orang ini penakut. Nah, mungkin nggak sih dia ketika orang ini tenang, coba lagi ya, siapa tahu dia takut gitu. Dia itu nggak
manusia itu tidak bisa menyembunyikan energi, Ya. nggak bisa menyembunyikan rasa takut. Jadi meskipun dia kayak tenang, tapi kan dalamnya masih takut. Itu tetap ngeluarin energi dan dimakan sama makhluk itu. Oh, berarti tetap nyampe ya energi Iya. ini kok ke makhluk Jadi yang lu lain. benar-benar harus tenangnya itu ya luar dan dalam. Karena yang jadi makanan itu kan yang di dalam itu. Ya, berarti orang yang di dalam sini sebenarnya udah panik dari awal, cuma dia berusaha untuk tenang ya. Berarti video ini fakta. Hampir mau ngomong hoax aku. Oke, kalau video yang ini menurut aku sih hoax ya, tapi menurut Vilo gimana? Hoax. Hoax juga. Tapi pernah nggak sih, atau ada nggak sih sosok-sosok yang bentuknya tuh kayak gini, mungkin kelihatannya dari kaca atau secara langsung? Ada, karena kalau di Chinese, di gua itu kami ada sebutannya pantangan. Pantangan ini nggak boleh dilanggar. Sebagai contoh, dapur nggak boleh langsung hadap ke pintu rumah. Jadi kayak pintu langsung dapur itu nggak boleh. Tidur nggak boleh langsung ke pintu, dan nggak boleh langsung ke jendela. Alasannya karena memungkinkan ada hantu ataupun arwah yang lewat dan ngeliatin. Itu selalu ya, jendela, pintu, apa yang berhubungan dengan Iya. kaca tuh tempatnya mereka Iya. lewat-lewat ya? Oke. Dan itu bisa memicu ketindihan gitu-gitu ya? Jadi kalau ketindihan itu nggak bener-bener lu lagi ditindihan tuh, nggak kayak gitu. Jadi kalau gue nyebutnya si pemilik badan merespon energi makhluk yang lagi ngeliat. Jadi mungkin lu atau mungkin teman-teman yang lagi nonton pernah ngerasain, kok kayaknya belakang gue ada yang ngeliatin ya. Pas dia ngadep belakang ternyata temennya ngeliatin. Iya. Itu berarti orang yang lagi duduk hadap sana merespon energi yang di belakang. Nah sama halnya ketika tidur. Ketika lu tidur, ada makhluk yang ngeliatin, yang ngerespon itu cuma arwahnya aja. Arwahnya kita? Arwahnya kita, badannya enggak. Jadinya nggak bisa gerak. Makanya mungkin ketindihan tuh bukan berarti ini hantu ada di depan muka kita Iya. ya. Bisa dari jauh dia energinya kena ke kita. Berarti video yang ini hoax ya? Nah, kalau video ini balik lagi sama yang Vilo bilang tadi, hantu tuh butuh energi yang besar banget untuk menggerakkan suatu barang. Apalagi ini kan tangga ya, berat. Plus, ini sebelum aku bilang ini hoax atau fakta, di siang bolong dengan matahari Seterik seterang itu. itu, mungkin nggak sih ada hantu yang dengan energi sebesar-besarnya itu menggerakkan barang ini? Kemungkinannya kecil banget. Karena kan kalau pagi sampai siang itu kebanyakan makhluk yang energinya positif ya. Dan energi mereka lebih lemah. Iya. Apalagi barang sebesar ini. Makanya gangguan yang biasanya serem, yang bikin orang takut, itu kebanyakan terjadinya kan di malam sampai subuh iya. ya. Karena memang energi matahari tuh mempengaruhi mereka juga kan ya, Vi? Iya, betul. Jadi video ini hoax. Nah, kalau secara makhluk gaib atau sosok-sosok gaib itu video ini hoax, tapi ternyata ada penjelasan lainnya tuh. Kalau terhadap barang-barang yang bergerak begini di siang bolong itu ada penjelasan secara sainsnya. Karena aku sendiri juga pernah lihat di sosial media itu ada penjelasannya. Kalau kalian bisa atau pernah nonton, tahu, kalian bisa share di komen di bawah untuk jelasin. Lanjut. Oke. Kalau aku pribadi, aku anggap ini hoax karena satu, hantu kayaknya nggak punya bayangan ya. Iya, betul. Ada bayangannya. Hantu itu tidak ada bayangannya. Tapi kalau Vilo, pernah nggak ketemu sosok atau pernah nggak ngobrol sama sosok yang kayak gini? 2 kali. 2 kali di Minggu lalu di kosan teman, minggu lalu. 2 minggu lalu pas collab sama Junarisa. Jadi dia ada korban kebakaran yang langsung lari masuk ke mobil gitu loh. Dan wujudnya kayak gini karena memang korban kebakaran. Jadi hitam semua. Tapi kayak gitu tuh energi yang dikeluarin apa sih? Tergantung sih. Kalau misalnya dia masih menyimpan dendam, pasti energi negatif. Tapi kalau ada juga yang memang dia menyesal gitu kan, dia belum bisa ikhlas. Wujud mereka itu hasil proyeksi pikiran mereka. Biasanya ada 2 wujud gue nyebutnya. Wujud terakhir mereka meninggal, sama wujud bagus. Oke. Nah, kalau penyesalan itu pasti muncul wujud terakhir. Kayak dia nggak rela dia meninggal dengan cara seperti itu. Makanya wujudnya kayak gitu. Tapi dia kalau misalnya dia udah dalam posisi kalau orang meninggal itu kan dia bisa berubah ya. Maksudnya dia bisa
ya udah gue rela, itu akan kembali ke wujud biasa. aslinya ya. Kayak berarti foto ini hoax. Nah ini juga sama nih penjelasannya itu ada sainsnya sih, pohon bisa jalan gitu. Karena kalau menurut, aku yakin menurut Vilo juga ya, kayaknya hantu sumo pun tidak bisa menggerakkan sebuah pohon ya yang sebesar-besar itu kayak di video ini. Jadi kalau kalian juga pernah lihat atau tahu penjelasannya, kalian bisa komen juga di bawah, itu penjelasan sainsnya apa sih sampai pohon bisa bergerak begitu. Nah, kalau yang ini, pertama kan dia bilang ini Banaspati. Kamu tahu Banaspati nggak? Enggak. Belum pernah dengar sama sekali tapi? Pernah dengar tapi benar nggak tahu itu apa. Nah, Banaspati itu kalau orang Jawa, itu ilmu sebenarnya. Dia bentuknya cuman kayak batok kelapa, kayak leak. Tapi ada mukanya, cewek dan cowok, ada 2. Cuman bentuknya nggak begini, bukan yang api berkobar-kobar gitu. Memang ada muka, apinya tuh kayak sebagai rambutnya aja. Dan itu tipikalnya ngejer. Jadi kalau kita lihat nih, mendingan kita, kalau katanya orang-orang tuh jangan lari lurus karena dia akan bisa ngejar. Kalau kita belok, dia nggak bisa belok. Jadi dia cuma lurus aja gitu. Tapi ada nggak sih hantu-hantu yang kamu pernah lihat yang bentuknya tuh ada api-apinya gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah lihat hantu berapi ya? Nggak pernah. Ya memang itu bukan hantu sih, sebenarnya Banaspati itu ilmu gitu. Berarti video yang ini juga hoax. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah! Guys, gua udah zoom. Kadit. Gua udah zoom. Gua zoom, teman-teman. Dan ini siaran live. Oke, berarti aku nggak perlu jawab. Penjelasan dari kamu bisa ngomong hoax apa, Vi? Ini live yang sering banget gue tonton yang kayak gini kan, karena kadang-kadang menghibur sih. Cuma tadi kalau lihat pas ada sosoknya naik, rambutnya ngikutin gravitasi, jadi pas naik kayak langsung ke samping gitu. Iya. Sedangkan hantu itu kan nggak ada wujud fisik, itu nggak akan ngaruh di mereka. Iya benar-benar, makanya nggak ada bayangan. Iya. Tapi kalau menurut kamu, kan tadi bilang live gitu. Kok bisa apalagi dia nembus tadi ya, nembus ke atas. Itu apa sih, gimana sih caranya? Itu pasti ada tempatnya. Kayak dia dari awalnya kamera udah fokus ke sana. Biasanya kalau template live streaming ya, dia akan selalu fokus di satu area yang memang udah disetting akan ada sesuatu. Iya. Dan menurut gua ini nggak salah karena part of entertainment. Iya. Kadang itu bisa jadi hiburan buat orang-orang gitu kan. Tapi Iya, tetap benar. sih itu bukan hantu sih. Itu Terlalu bukan jelas. Iya benar-benar, karena satu sosok apapun itu kalau di kamera kayaknya nggak mungkin sejelas itu gitu. Nggak mungkin kayak kita ngeliat badan orang gitu. Pasti entah berbayang gitu, atau malah nggak jelas sama sekali. Jadi video ini juga hoax. Две девушки решили провести обряд вызова духа. Но, видимо, дух пришел не совсем в духе, весьма агрессивный. Всегда думал, что такие обряды по вызову пиковой дамы и прочего ничем хорошим не заканчиваются. А что думаешь ты? Постановка или правда? Пиши свое мнение в комментариях. Oke, kalau video ini sih menurut aku hoax. Tapi kalau menurut Vilo gimana? Setuju, hoax. Tapi mungkin nggak sih dari tadi kan kita tonton nih hantu-hantu ini menggerakkan barang ya, bukan sampai memegang orang. Nah itu tuh apakah sama energi yang dibutuhkan kalau megang orang tuh harus sebesar itu juga? Kalau sampai objek sebesar itu terus ditarik, memang ada makhluk yang bisa ngelakuin itu. Cuma itu jarang banget karena itu jenis makhluk berbeda, level dengan energi yang berbeda. Kalau tadi kan kelihatan banget videonya aja keluar frame. Iya. Videonya aja keluar frame. Kayak ada sesuatu yang narik Iya. ya gitu. Berarti memang susah. Mungkin ada, tapi mungkin itu jarang banget. Jarang banget yang terjadi makhluk-makhluk ini bisa sentuh kita secara fisik. Jadi video ini hoax.
videonya hoax. Aku nggak punya penjelasan, kayak udah kelihatan banget. Satu, Vilo tadi udah bilangnya nggak mungkin itu muncul sesolid itu. Betul. Nggak tahu itu anaknya siapa, tapi kok bisa gitu ada orang ngerekam, fokusnya itu di belakang orangnya, bukan di anaknya. Anaknya sampai keluar frame loh itu. Itu Kayak udah aneh. secara disengaja ya. Nungguin kan. Jadi video ini pun hoax. Kenapa dia Tio ya Tio? Astagfirullah. Inna fatahna laka fatham mubinah. Tio kenapa dia sobat terbang dia? Tio jangan lihat bye-bye Tio. Ada tuh. Miki jangan lihat. Aku sih hoax ya. Nggak tahu itu apa, tapi bukan hantu sih. Iya, itu bukan hantu. Tapi ini kalau yang biasa kita dapetin kan hantu yang berdiri gitu ya. Tapi kalau hantu yang terbang gitu mungkin nggak sih solid dapat di kamera? Wah, gue pribadi nggak pernah dapet sih. Susah ya memang. Susah ya. Nangkep yang berdiri diam aja susah gitu. Apalagi yang terbang-terbang. Jadi Kalau suara masih mungkin. Kayak gue pernah ngonten terus diketawa, ditanya kenapa, ya lucu aja. Ternyata memang nggak berniat ganggu, cuma nggak sengaja masuk suaranya gitu loh. Oke, jadi kalau memang kalau secara visual tuh emang susah ya ditangkap kamera. Dan pun kalau ketangkep nggak sengaja. Iya, bukan secara disengaja tuh udah pasti nggak dapet. Oke, berarti video ini juga hoax. Dari banyaknya video yang kita tonton, ternyata cuma ada 2 yang fakta. Berarti ternyata banyak ya video-video yang viral yang disuguhkan orang yang sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk entertain ya. Tapi kalau ditanya bener atau enggak, ternyata banyak juga yang nggak bener ternyata. Betul. Tapi balik lagi sih, konten kayak yang nggak bener tadi nggak akan ada kalau nggak ada permintaan pasar. Iya bener. Jadi tergantung menonton sebenarnya. Oke, ternyata dari semuanya hanya 2 yang fakta tadi, dan aku masih punya banyak video nih, Vi. Kita bakal tonton lagi banyak video itu dan kita bakal cek ini hoax atau fakta. Karena kita bisa lihat apa yang kalian nggak bisa lihat.